Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus.net. Sekarang nih karena full shot, tiga-tiganya kelihatan, saya perkenalkan aja langsung biar cepat. Tentu saja ada seorang Mas Reza Indragiri Amril. Assalamualaikum Sobat DN. Nah ini narasumber kita, karibnya almarhum Eki, Bang Franciscus Marbun. Halo. Oke, Mas Reza, Bang Frans, kita masih dalam series siniar terkait dengan kematian sejoli dari Cirebon, Vina dan Eki yang terjadi di 2016. Masih banyak cerita yang belum terungkap nampaknya kan. Jadi kita akan memainkan itu lagi. Kebetulan kita kedatangan Bang Frans Marbun nih, yang ya mudah-mudahan banyak memberi insight baru, informasi baru buat Sobat TN semua. Tapi biasa, sebelum kita berangkat, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti setelah nonton sampai ludes, boleh juga untuk kirim like, komen, dan juga share video ini. Baik, kita berangkat bersiniar. Tentu saja pertanyaan pertama ke Bang Frans. Iya. Panggilnya Bang apa-apa ya? Gak apa-apa. Frans juga gak apa-apa. Lai. Gak apa-apa. Lai. Gak apa-apa. Udah bahasakan Lai. Iya. Oke Bang Frans. Nama Bang Frans itu kan muncul di media terkait dengan helmnya yang dipakai Eki dan sepatu yang dipakai Eki ketika kejadian yang merenggut nyawa itu terjadi di 27 Agustus 2016. Betul. Ketika saya baca itu helm pinjaman, itu sepatu pinjaman punya Bang Frans, saya punya asumsi Bang Frans ini bukan teman sembarang teman, bukan teman biasa, orang sampai dipinjam-pinjam kayak gitu. Mungkin mirip-mirip sama Widi lah. Jika Vina juga di hari kematiannya itu pakai pakaiannya Widi, apa sendalnya sampai short pants segala macam. Nah, tanya saya, itu gimana ceritanya helm sama sepatu bisa dipinjam sama Eki? Riwayat peminjamannya gimana tuh? Kalau helm itu semingguan sebelum kejadian sih sebenarnya. Seminggu sebelum Kejadian kan hari Sabtu kan. 27. Dipinjamnya itu hari Minggu. Nah itu Eki datang ke rumah Frans atau gimana? Itu di Warpat sih, tempat tongkrongan. Oh, warung depan SMA 4 itu ya, Warpat ya? Iya, siang-siang itu kayaknya sekitar jam 1, jam 2 atau jam 3-an lah. Kami lagi pada nongkrong bareng di situ. Terus kayak kalau nggak salah yang saya ingat itu mereka berdua ini, Eki sama Vina, alasannya itu mau ke kota. Tanggal 10 berarti itu ya? Tanggal 7 ya? Tadi seminggu sebelum itu ya? Iya, 27, Seminggu, berarti 20. 20. Tanggal 20 dia bilang dia mau ke arah kota sama Vina. Eki bawa helm di situ. Eki bawa helm dia. Cuman Vina kan memang dulu jarang lah, kalau saya bilang jarang, dan kalau saya lihat nggak pernah pakai helm deh kayaknya kalau lagi dibonceng sama Eki gitu kan. Dia rencananya dia bilang mau ke Cipto. Di Cipto itu kan banyak polisi dan segala macam. Cipto itu apa? Jalan apa ya dibilangnya, kota lah, bagian kotanya. Nama jalan itu Cipto. Jadi di situ banyak polisi, biasa banyak tilang-tilangan dan segala macam gitu kan. Di situ dia minjem helm saya, Eki minjem dulu kata dia gitu kan. Dipinjam sama dia, Ekinya pakai helm saya, Vinanya pakai helmnya Eki waktu itu. Jam berapa? Siang deh kayaknya, itu jam 1, jam 2 deh kayaknya. Terus Eki sama Vina sempat balik lagi ketemu sama Frans lagi? Ketemu. Oh, berarti itu. Enggak ketemu sampai maghrib, makanya itu nggak dipulangin tuh gara-gara itu. Oh, sampai ada kabar Eki rip itu nggak pernah ketemu lagi sama Frans? Masih ketemu. Maksudnya gini, itu kan siang jam 2, jam 3-an kan. Pergi ke Cipto itu, jadi helmnya Frans. Saya dulu kan masuk gereja, itu hari Minggu. Masuk gereja itu kan jam 5, setengah 5 apa jam 5 gitu kan. Makanya nggak saya minta lagi tuh karena saya udah buru-buru buat nunggu mereka lama, nggak keburu gitu kan. Jadi saya berangkat ke gereja gitu. Setengah 5 kayaknya, setengah 5. Masuk ke gereja dulu. Kebaktian remaja. Dan tanggal 20 itu sekalian pinjam sepatu juga, selain pinjam helm. Kalau sepatu 2 minggu lebih kayaknya. 2 minggu sebelum hari H-nya itu ya. Kalau sepatunya ini statusnya bukan dipinjam, jadi kayak tuker pakai. Sepatu beliau juga ada di saya. Sepatunya Eki dipakai Frans. Iya. Frans ngasih pinjam sepatunya ke Eki gitu. Iya, gitu. Kalau sepatu. Itu selain dua barang tadi,
emang sebelumnya kalian karena pertemanan yang akrab itu udah sering pinjam-pinjaman gitu ya? Sering. Apa aja selain itu? Selain helm sama sepatu? Uang paling, tapi almarhum yang lebih ke minjem ke saya, kalau saya kayaknya nggak pernah. Oh, itu karena didengar-dengar di media disebut Eki jarang pegang uang ya? Uang Itu besar kan statement maksudnya? saya juga. Itu statement saya juga. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya dibilang kalau nongkrong sama Eki, seumur umur nongkrong sama Eki, kayaknya nggak pernah ada yang ngerasain bener-bener rokok yang dia beli saya isep gitu loh. Saya nggak pernah. Kenapa? Ya mungkin itulah, dulu dia selalu kayak kalau nggak minta rokok, belinya batangan segala macem gitu. Beda sama kita-kita gitu tuh. Itu sih. Kok beda dengan kita itu bagaimana? Maksudnya kayak yang lainnya itu kan yang udah pada kerja, yang udah pada ini kan bawa rokoknya kan sendiri-sendiri masing-masing. Kalau Eki kadang ketongkrongan tuh sering mintain rokok juga, minta rokok. Karena masih anak sekolah dia kan? Kurang tahu. Kalau misalnya sekolah atau enggaknya pada saat itu saya nggak bisa pastiin. Kan umur Eki ketika berpulang aja kan 16 tahun kan? Jadi asumsinya masih sekolah dong, masih SMA lah paling nggak, tingkat SMA ya paling nggak ya. Iya. Jadi itu yang mungkin jadi alasan Eki nggak jarang pegang uang besar Iya, ya. pegang uang besar. Kalau Bang Frans dengan Eki, dengan bapaknya Eki, dengan Ibtu Rudiana, kenalkah? Sebelum almarhum meninggal saya nggak pernah kenal. Maksudnya gini, kalau kenal bapaknya, soalnya gini, beliau sering ngomong Rudiana, ada yang ngomong teman-teman juga, anaknya Rudiana. Cuma saya nggak tahu kalau Pak Rudiana ini polisi gitu loh. Baru tahu waktu di kamar jenazah. Di situ, di malam itu saya baru tahu kalau bapaknya polisi. Maksudnya ada yang mau ditanya nggak? Tapi sebelumnya udah pernah ketemu Pak Rudiana? Udah paling di rumahnya Eki, dan itu juga nggak terlalu gimana ya. Jadi kayak kami, kalau kayak saya di luar gitu kan, saya di luar rumahnya, di terase sih, terasnya lagi nganter Eki gitu kan. Bapaknya keluar ngambil barang sesuatu, masuk lagi, nggak nyapa gitu, nggak. Ibunya dari situ juga. Ibunya siapa? Ibunya Eki. Punya Eki. Itu rumahnya ibunya Eki atau rumahnya Pak Rudiana? Nah, itu saya kurang tahu sih. Cuman dia lebih sering pulang ke Arumsari kalau dibilang. Arumsari itu rumahnya siapa? Yang saya tahu mamahnya di situ yang sering, lebih sering, lebih 2 kali 3 kalian saya udah pernah di situ sih. Tapi yang saya selalu ketemuin tuh selalu ibunya. Bapaknya cuma 1 kali. Itu doang. Jadi waktu ketemu di kamar jenazah di rumah sakit atau di IGD waktu itu saya lupa. Kamar mayat ya. Kamar jenazah ya. Waktu itu udah nggak asing lah ya, dengan wajah Pak Rudiana udah nggak asing. Udah nggak asing. Cuma waktu itu baru tahu bahwa beliau adalah polisi. Iya, Tahu dari mana bahwa beliau adalah polisi saat itu? Anak-anak dari luar. Mengatakan bahwa Di luar itu ya dibilang kayak abang-abangannya di Warpat juga kan itu, teman-teman yang polisi juga pada datang katanya gitu kan. Saya baru tahu di situ kalau polisi gitu. tapi Pak Rudiana sendiri saat itu tidak pakai seragam polisi. Nggak pakai seragam polisi, pakai baju bebas. Nggak pernah ngobrol Nggak pernah. Sampai sekarang. sampai sekarang. Ketika di rumah sakit itu datang Pak Rudiana, sempatkah dia menyapa atau ngobrol sama teman-temannya Eki yang sedang kata-kata berduka melayat ke sana? Posisinya itu saya ketemu Pak Rudiana itu kami posisi lagi di ruang mayat di dalam. Di dalam? Jadi gini, kami duluan yang sampai gitu sebenarnya gitu. Jadi beliau nyampe mungkin langsung ngelihat anaknya gitu kan. Kami ketemunya di dalam ruang mayat, bukan di luarnya gitu loh. Jadi datang ke situ langsung ekspresi sedih, nangis-nangis, dan bentokin kepala ke pintu atau ke tembok ruang mayat gitu kan. Pak Rudiana itu? Iya, Pak Rudiana. Sebegitu sedihnya sampai membentur-benturkan kepala ke tembok atau pintu itu? Iya, itu yang saya tahu. Ibunya tidak ada. Ibunya Eki. kalau nggak salah ya, seingat saya itu saya pas keluar kan, ya maksudnya nggak mau ganggu bapaknya lah gitu kan, mau mungkin lagi itu suka anaknya gitu kan. Kami keluar, jadi ruang mayat, sini jalan, di sini ruang ininya perawatnya. Maksudnya kayak yang nulis-nulis dan segala macem gitu kan. Ibunya itu kalau nggak salah di sini duluan nih. Jadi kami ketemunya di luar sini, di ruangan perawatnya itu gitu loh. Habis itu masuk ke dalam. Kalau Pak Rudiana digambarkan membentur-benturkan kepalanya ke pintu, kalau ibunya Eki bagaimana ekspresinya? Nangis dia. Itu sampai saya pulang pun masih nangis-nangis tuh ibunya Eki. Ini nangis dia atau nangis Meraung-raung?
Nangis diem tapi suaranya keras. Dia diam tapi suaranya keras gitu loh. Kalau yang ditangkap Bang Frans ke ekspresi Pak Rudiana waktu ada di situ, sesedih apa menurut Bang Frans? Sampai nangis-nangis keluar air mata segala atau gimana? Pak Keluar Rudiana. air mata. Ya, tapi nangisnya nangis cowok gitu, nggak begitu keras nangisnya gitu loh. Terus habis itu benturin kepala ke tembok ini kan. Bukan sengaja benturin gitu, nggak, cuman kayak ngerasa mungkin kayak bener gak sih anaknya meninggal gitu. Menurut saya kayak gitu. Itu ekspresinya waktu itu. Di kamar jenazah itu kan banyak yang datang, kan? Kalau saya baca, banyak yang datang dan rasanya bukan dari satu kelompok aja. Kalau saya baca, karena ada yang bilang datang ke situ, ada juga teman-temannya Eki yang lain yang dia nggak kenal. Adakah begitu? Waktu itu apa Bang Frans kenal semua sama anak-anak muda yang datang waktu itu di ruang jenazah? Yang saya tahu itu awalnya itu nggak begitu banyak, cuman kayak kami anak warpat aja tuh paling cuman 4 motor ya, paling sekitar berapa orang ya? 5-6 orang ya. Habis itu yang nganter apa? Ada anak EKTC juga di situ, perwakilan EKTC 04 di dalam juga ketemu gitu kan. Itu kami duluan yang duluan di situ gitu loh. Itu jam berapa itu? Jam 11 sampai setengah 12-an. Itu. Akhirnya rame. Kalau dibilang teman-teman luarnya itu palingan teman-teman anak warpat paling. Selain anak EKTC ya. EKTC juga kan saya nggak kenal semua anak-anaknya siapa aja gitu kan. Banyak gitu loh. Nah, Jadi Bang Frans ini termasuk anak ekstasi itu bukan? EKTC juga. Ekstasi juga, tapi nggak kenal dengan anak-anak ekstasi yang ada di situ. Yang kebanyakan yang datangnya itu EKTC Kota. Sementara Bang Frans, 04 Sumber. kalau Eki, 04 Sumber. jadi tahu Eki sebagai anggota ekstasi karena ada di 04 Sumber itu. Iya. Terus kalau yang saya baca, benarkah ini lagi-lagi klarifikasi dari anak-anak muda itu ada yang menangkap nuansa mereka tidak puas, kesal dan ingin balas dendam atas kematian Eki. Ada dengar itu nggak, nuansa seperti itu ketika ada di ruang jenazah? Kalau itu saya kurang tahu ya, soalnya saya kebanyakan nggak gabung. Kalau mereka kan di luar di parkirannya itu, di tempat yang saya nemuin helm itu, di situ. Jadi Yang anak SDC kota itu. di situ banyaknya gitu kan. Kalau saya lebih ke kalau nggak di ruang mayat ya paling di luarnya, di jalannya itu loh. Saya di situ aja. Kalau saya di situ, paling keluar pun pas udah mau pulang gitu loh. Pas tahu kabar Vina meninggal, di luar juga itu kalau nggak salah udah mau pulang gitu. Bagaimana sih sesama anak ekstasi bisa tahu, oh itu anak ekstasi itu? Di kamar jenazah itu kok bisa tahu, oh itu anak ekstasi? Oh itu anak ekstasi? Oh itu bukan. Bagaimana caranya bisa tahu satu sama lain kok itu anak ekstasi? Ada yang pakai atribut juga pada saat itu, paling kenal-kenal nama juga. Atributnya tuh apa? Atribut EKTC, jaket, atau kaos gitu. Tato itu nggak termasuk identitas organisasi sih. Kalau organisasi sebatas jaket dan Kaos gitu. kaos. Pada saat itu Eki tidak pakai atribut ekstasi. Yang saya tahu waktu pas ditemuin di jembatan layang itu dia ada jaket di situ. Kok tahu? Kan waktu di Warpat itu saya tahu kabarnya Eki meninggal itu juga duluan yang dikirim itu foto yang di jalan layang. Jadi dengan lihat foto. Iya. Tapi yang ketemu langsung dengan Eki adalah di kamar jenazah kan? Iya, itu udah nggak pakai jaket, udah pakai kaos dia. Itu bukan kaosnya ekstasi. Bukan. Kalau di Vina ada atribut ekstasi nggak? Saya nggak ngeliat Vina. Vina di GD kalau nggak salah itu. Oke. Masih belum. Dan itu beda ruangan. Jadi kalau kami ke kamar mayat itu bukan dari depan, dari belakang. Baik. Dari belakang pintunya masuknya, bukan dari depan. Ya. Nah sekarang pindah ke helm yang tadi kita singgung di awal kan soal helm. Itu helm adanya di mana? Di Yang luar pinjam ruang Eki. mayat, di parkirannya. Di parkiran ruang Jadi kayak jenazah. ruang mayat tuh khusus gitu loh parkirannya. Kalau ruang mayat. Terus sebelum masuk ruang mayat berarti kan Bang Frans ngelewatin helm itu dulu ya? Iya. Nah, jadi apa yang cerita detailnya gimana tuh? Lihat helm dulu, terus ngambil motret-motret helmnya atau langsung ke Eki dulu? Lihat jenazah. Jadi awalnya itu memang kayaknya kami anak Warpat itu tuh berangkatnya bareng dari Warpat gitu kan. Cuman
dulu kan nggak begitu ngerti kalau ruang mayat itu parkirannya sendiri sama